Penerima KIS golongan ini berkesempatan dapat 8 bansos ini di bulan Juli tahun 2024. Cek di sini. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Penerima KIS golongan ini berkesempatan dapat 8 bansos ini di bulan Juli tahun 2024. Cek di sini. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Memasuki awal bulan Juli tahun 2024, tentu banyak keluarga penerima manfaat KPM yang sudah tidak sabar menanti kabar pencairan bantuan sosial atau bansos. Pada bulan Juli tahun 2024, KPM penerima Kartu Indonesia Sehat KIS golongan tertentu berkesempatan untuk mendapatkan 8 bansos dari pemerintah. Dikutip dari Pendamping Sosial, pada Senin tanggal 1 bulan 7 tahun 2024 terdapat 2 golongan pemilik kartu KIS, yaitu berbayar setiap bulan dan gratis dari pemerintah atau penerima bantuan iuran PBI. Masyarakat yang tergolong sebagai PBI artinya iurannya setiap bulan sudah dibayarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data di Kementerian Sosial Republik Indonesia, penerima bantuan KIS PBI jumlahnya mencapai 96,8 juta di seluruh Indonesia. Pada bulan Juli hingga akhir Desember tahun 2024, berbagai bantuan masih akan disalurkan oleh pemerintah karena anggarannya sudah ditetapkan sejak tahun lalu. Oleh sebab itu, di sisa tahun 2024, berbagai macam bantuan reguler maupun non-reguler masih akan terus disalurkan. Penerima KIS gratis dari pemerintah berkesempatan mendapatkan bantuan sosial berikut ini. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH untuk pencairan alokasi Juli-Agustus tahun 2024 akan disalurkan melalui Kartu KKS dan PT Pos Indonesia. Untuk Juli-September tahun 2024, mulai bulan Juli, Pusdatin Kemensos akan melakukan penghimpunan data berdasarkan hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. KPM yang masih dinyatakan layak tentu akan tetap menerima bantuannya. Sementara yang tidak, bantuannya akan dihentikan. Kebanyakan penerima PKH juga mendapatkan bantuan KIS dari pemerintah meskipun secara real di lapangan tidak mendapatkan kartu KIS-nya, tetapi NIK-nya terdaftar sebagai penerima KIS BPI. Yang kedua adalah bantuan pangan non-tunai BPNT. Sama seperti PKH, BPNT melalui kartu KKS akan disalurkan untuk alokasi Juli-Agustus tahun 2024 dan PT Pos Indonesia Juli hingga September tahun 2024. Kuota nasional 18,8 juta KPM, sebagian besar penerimanya juga sudah terdaftar penerima KIS gratis dari pemerintah.
Yang ketiga adalah bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan ini diperuntukkan untuk 22 juta KPM miskin, ekstrim, dan tercatat dalam data P3KE. Bansos ini akan tetap dilanjutkan untuk alokasi per 2 bulan, yaitu Juli hingga Agustus, September, Oktober, dan November, Desember tahun 2024. Yang keempat adalah bantuan rumah sejahtera terpadu atau RST. Untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat harus terdaftar di DTKS. Mayoritas masyarakat yang terdaftar di DTKS adalah penerima KIS gratis dari pemerintah. Biasanya bantuan RST turun sekitar akhir tahun antara Oktober, November, dan Desember tahun 2024. Kuota penerima bantuan ini setiap daerah berbeda-beda karena biasanya RST ini ada yang mengawal, yang biasanya pemangku kepentingan seperti anggota dewan. Yang kelima adalah bantuan permakanan lansia atau disabilitas. Syarat utama untuk menerima bantuan ini adalah harus terdaftar di DTKS. Penerima bantuan KIS dari pemerintah mayoritas juga terdaftar di DTKS. Bantuan yang diberikan berupa makanan yang sudah jadi sebanyak 2 porsi dan dikirim 1 kali sehari. 1 porsi nilainya mencapai Rp15.000. Yang keenam adalah pena. Bantuan yang bisa didapat penerima KIS gratis dari pemerintah dan telah terdaftar di DTKS adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara atau pena. Modal usaha nominal maksimal Rp5.000.000. Bantuan ini terdapat beberapa jenis, yaitu pena muda, pena berdikari, pena mandotari, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah atensi yatim piatu. Saat ini bantuan atensi alokasi Mei-Juni tahun 2024 masih dicairkan di berbagai pihak penyalur. Syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah terdaftar di DTKS dan termasuk golongan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Nominal yang diberikan sebesar Rp200.000. Pencairan bantuan ini ada yang dilakukan per 2 bulan, per 2 bulan, dan per 3 bulan. Yang kedelapan, PIP. Syarat utama mendapatkan bantuan ini adalah siswa yang berasal dari penerima PK dan BPNT yang tercatat di DTKS maupun miskin ekstrim. Nominal yang diberikan bervariasi tergantung dari jenjang sekolah yang sedang ditempuh. Selanjutnya adalah informasi BLT yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024. Sebesar Rp200.000 per bulannya.
Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BBRT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000.
Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.